Hari ini kita akan belajar tentang bentang alam Indonesia. Mata pelajaran IPAS untuk kelas 3 sekolah dasar. Kelompok 1. Nomor 1, Dewi Nur Rahmawati. Nomor 2, Lailatul Afifah. Pernahkah kalian pergi ke pantai atau melihat gunung dan sungai? Semua itu termasuk bentang alam. Capaian pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk permukaan bumi berupa dataran tinggi dan dataran rendah melalui pengamatan gambar peta atau video. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan pekerjaan khas masyarakat di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah melalui diskusi kelompok. Indikator pembelajaran TP1. Yang pertama menyebutkan pengertian dataran tinggi dan dataran rendah. Yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri dataran tinggi dan dataran rendah. TP2. Yang pertama menyebutkan contoh pekerjaan masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang kedua membandingkan pekerjaan masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah. Pengertian dan ciri-ciri dataran tinggi. Pengertian dataran tinggi adalah wilayah permukaan bumi yang berada pada ketinggian tertentu dari permukaan laut. Dataran tinggi biasa memiliki udara yang sejuk dan banyak dimanfaatkan untuk perkebunan serta wisata alam. Ciri-cirinya yaitu yang pertama terletak di daerah yang tinggi dari permukaan laut. Kedua, udara terasa sejuk atau dingin. Ketiga, banyak terdapat pegunungan dan perbukitan. Keempat, cocok untuk perkebunan teh, kopi, dan sayuran. Pengertian dan ciri-ciri dataran rendah. Pengertian dataran rendah adalah wilayah permukaan bumi yang berada di daerah rendah atau dekat dengan permukaan laut. Dataran rendah umumnya memiliki udara lebih panas dan banyak dimanfaatkan untuk permukiman pertanian dan perdagangan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama terletak di daerah yang rendah atau dekat laut. Kedua, udara terasa lebih panas. Ketiga, permukaan tanah cenderung datar. Keempat, banyak dimanfaatkan untuk permukiman sawah dan perdagangan. Pekerjaan masyarakat dataran tinggi dan dataran rendah. Pekerjaan masyarakat daerah dataran tinggi yaitu petani sayur, petani teh, petani kopi, peternak sapi, penjual hasil perkebunan. Pekerjaan masyarakat daerah dataran rendah yaitu petani padi, nelayan, pedagang, buruh pabrik, pegawai kantor. Manfaat dataran tinggi yaitu 1. Menjadi sumber mata air. 2. Tempat wisata alam. 3. Udara sejuk untuk tempat peristirahatan. 4. Cocok untuk peternakan. Manfaat dataran rendah yaitu 1. Cocok untuk permukiman penduduk. 2. Tempat perdagangan dan ayo berlatih bersama. Pertanyaan nomor 1. Daerah yang memiliki udara sejuk dan cocok untuk menanam teh disebut A. Pantai, B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi, D. Sungai. Jawabannya yaitu C. Dataran tinggi. Pertanyaan nomor 2. Pak Budi bekerja menanam padi di wilayah yang tanahnya datar dan udara panas. Di mana daerah tempat tinggal Pak Budi? A. Pegunungan, B. Dataran tinggi, C. Dataran rendah, D. Hutan. Jawabannya yaitu C. Dataran rendah. Pertanyaan nomor E yaitu masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan biasanya bekerja sebagai A. Nelayan, B. Petani sayur, C. Pedagang ikan, D. Supir kapal. Jawabannya yaitu B. Petani sayur. Pertanyaan nomor 4 yaitu salah satu manfaat dataran rendah bagi masyarakat adalah sebagai tempat A. Perkebunan teh, B. Peternakan sapi, C. Perkebunan kopi, D. Pedagangan dan pemukiman. Jawabannya yaitu D. Perdagangan dan permukiman. Pertanyaan nomor 5 yaitu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di dataran tinggi adalah A. Nelayan, B. Petani teh, C. Pedagang ikan, D. Buruh pabrik. Jawabannya yaitu B. Petani teh.
Hari ini kita sudah belajar tentang bentang alam Indonesia. Semoga teman-teman semakin mengenal alam Indonesia dan menjaga kelestariannya. Sampai jumpa.